visualisasi, tapi cuma sebentar gitu. Tapi Berapa jam, Mbak? gajinya 15.000. Memutuskan berjilbab bagi seorang Lilin Herlina bukan hal yang mudah, Bukan hal yang mudah. perlu perjuangan. Betul. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibu. Bintang dangdut semiliar kalau Ratu disebutnya. bintang dangdut semiliar. Pinter masak, Rek. Sumpah. Ya Allah. Saya saksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perempuan hebat, apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada seluruh wanita membuka mata dan membuka hatinya untuk bisa lebih sukses dan lebih bahagia lagi. Sebuah rumah tangga, perempuan itu adalah merupakan ruh dari keluarga. Ketika perempuan bahagia, maka kebahagiaan juga akan terpancar di dalamnya. Malam hari ini saya bersama dengan seorang artis yang dikenal luas oleh masyarakat, yang dulunya beliau ini ya seperti pada umumnya artis, tetapi kemudian pada saat tertentu memutuskan untuk memakai jilbab. Dan kita sambut Lilin Herlina. Terima kasih untuk tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi dua-duanya ya. Assalamualaikum Mbak Lilin. Waalaikumsalam Mbak Cita. Saya selalu adem kalau lihat Mbak Lilin Gitu ini. ya. Iya. Kenapa ya kira-kira? Karena saya juga kalau melihat Mbak Cita ini selalu adem, jadi nular mungkin. Sama-sama Gitu ya. ademnya ngelihatnya. Memang harus begitu. Iya. Jadi beberapa yang bisa kita lihat dari mata. Mata itu memang jendela hati, itu benar. Jadi ketika hati kita ini adem ayem tentrem, insya Allah kehidupan kita juga begitu. Insya Allah. Oke, Mbak Lilin selamat datang di Rahasia Perempuan Sukses. Terima kasih banyak atas undangannya kemari. Baik, saya pada kesempatan kali ini akan Q&A bersama Lilin Herlina. Mbak Lilin, Ya. kok kayak kata di sidang gini ya? Kayak mau ujian tesis, mau ujian skripsi gitu ya. Iya. Aduh, penyanyi istimewa dengan suara yang khas, siapa yang tidak kenal dengan Lilin Herlina? Gimana kabarnya Mbak Lilin, sehat? Alhamdulillah, kalau kabar sehat-sehat walafiat. Keluarga, putra putri, putra ya? Putra putri ya? Putra-putri. Putra putri ya, keluarga semua sehat Mbak Lilin ya? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Kegiatannya apa nih Mbak Lilin? Kegiatan saya untuk bulan-bulan ini kayaknya lebih banyak di rumah aja. Seperti pada umumnya teman-teman yang lain, para seniman lebih banyak di rumah. Dan bahkan kita berkarya pun untuk saat-saat ini cukup stay di rumah saja, sebisanya, semampunya. Dan kayaknya YouTube-nya rame nih Mbak Lilin. Ya alhamdulillah lah, berkat dukungan dari sahabat-sahabat saya, Oke. teman-teman. Jadi alhamdulillah. Saya melihat Mbak Lilin ini luar biasa. Luar biasanya di mana? Dulu Mbak Lilin ini tampil sebagaimana seorang artis pada umumnya lah, artis dangdut pada umumnya. Tapi kemudian memutuskan untuk berjilbab. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa Mbak Lilin. Boleh nih diceritakan. Apa yang kemudian memutuskan Mbak Lilin untuk berjilbab? Nggak takut rezekinya berkurang? Keputusan apa sih sebelumnya sih nggak ada keputusan khusus aku mau berjilbab gitu, sebenarnya enggak. Cuman awal-awalnya saya ya seperti manusia pada umumnya pengennya tiap hari, tiap tambah bulan, tiap tambah tahun pengennya lebih baik lagi. Jadi untuk awal itu istilahnya kayak orang awam seperti saya ini, aku pengen api itu dari apa dulu ya, aku belajar aja dulu. Belajar yang paling ringan adalah belajar berhijab dulu. Mungkin memakai hijab biar nyaman seperti apa, karena kan setahu saya kalau berhijab itu umumnya bagi kebanyakan orang kan malah bikin ribet. Terus Belum lagi nanti ngaruh ke urusan rezeki Mbak Lilin. jadi Tapi jujur nih ya, jujur. mm-mm, Pada saat memutuskan berjilbab, iya. ngaruh nggak sih di rezeki? Kalau di rezeki ngaruh sekali. Sebentar, ini Iya, menarik, iya. menarik ini pemirsa. Ngaruhnya di mana? Pengaruhnya karena ya seperti pada umumnya kalau di entertain itu mungkin akan lebih mudah kita
menjaring apa ya, relasi, relasi, dapat terus dapat job-joban job dan selain sebagainya itu. ketika kita tidak pakai jilbab. Nah, seperti itu. Jujur Biar Mbak Lilin boleh kan ya? Begitu jujur. pakai jilbab, apakah jobnya ini kemudian berkurang? Jobnya 70% berkurang. Wah, subhanallah. Jadi pemirsa, memutuskan berjilbab bagi seorang Lilin Herlina bukan hal yang mudah, Bukan hal yang mudah. perlu perjuangan. Betul. Buktinya begitu memutuskan berjilbab, justru malah job-jobannya berkurang sampai 70%. Sampai saat itu waktu baru-baru memakai hijab, iya memang saya merasakan sekali banyak berkurang. Mungkin nggak tahu alasannya kenapa ya. Padahal waktu itu tujuan saya waktu itu aku tak berhijab, sekarang bukan. Saya masih belajar istilahnya. Saya kan biasanya ya itu tadi lah, kalau nggak belajar dulu kan nggak kebiasaan. Tapi kalau nggak dimulai dari belajar, kapan aku jadi biasa kan Baik, gitu baik, tuh. baik, baik, baik. Jadi waktu masih belajar itu tujuannya, masih belajar itu sudah berkurang gitu. Bulan-bulan awal Sedih tuh nggak? seperti Sedih itu. nggak? Waktu itu sedih banget. Tapi Mbak Lilin tetap saya akan tetap berhijab gitu ya. Tetap karena sudah ya itu tadi, sudah Niat ya. saya sudah niatan pengen belajar Luar biasa. dari luar biasa. nol, karena saya nggak kebiasaan kan, jadi harus dari awal. Kalau nggak diniatin Bismillah belajar dulu, jadi nanti nggak terwujud gitu menurut saya. Jadi di bulan-bulan awal pasti berat, tapi alhamdulillah bisa dilewati, dan sampai sekarang menurut saya loh ya, menurut saya ternyata sama aja kok, nggak ada bedanya saat berhijab dan tidak. Oke. Ketika memakai jilbab Hmm, pasti mengalami suka dan duka. Iya. Salah satunya diantaranya job-joban berkurang sampai 70%. Wah, ini luar biasa. Kalau kemudian Mbak Lilin tetap memutuskan berjilbab, itu artinya kan resikonya itu tadi ya salah satunya. Apakah itu salah satu di antara impiannya Mbak Lilin? iya. Oh, Ya, memang impian saya sebenarnya sih, impiannya bukan bukan aku tak berjilbab pakai enggak. Jadi pengennya itu tadi lah, pengennya saya kemarin seperti apa, besoknya pengennya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. oke. Iya. Mbak Lilin, kalau saya boleh sedikit menyimpulkan ya, berarti ketika kita meyakini bahwa apa yang kita impikan ini akan menjadi kenyataan, maka itu akan terwujud Insya Allah begitu. ya. Dan ketika kita meyakini bahwa sesuatu itu yang kita bayangkan itu akan bisa diwujudkan, maka benar-benar akan terwujud. Insya Allah. Tapi berhijab itu menurut saya juga perlu dukungan dari orang-orang sekitar, Oh ya, orang-orang terdekat terutama. orang-orang ya, yang sering bertemu dengan kita, yang selalu kita anggap mungkin sosok itu adalah bisa mensupport kita, bisa. Oke. Ya. Mbak Lilin, boleh nggak sih cerita? Oke, itu soal jilbab ya. Ya. Jauh sebelum Mbak Lilin seperti sekarang ini, dikenal luas oleh masyarakat sebagai penyanyi yang memiliki suara yang khas. Terima kasih. Kemudian setahu saya Mbak Lilin ini nggak neko-neko lah. Wong itu pokoknya Gelondong gitu ya. artinya penampilannya itu tenang, Iya. terus gak harus. Jadi dangdut itu kan memang ya, kalau kita ngomong dangdut itu kan identik dengan goyang. Walaupun lagunya sedih goyang, Nah, apalagi lagunya seneng goyang Goyang, terus. iya, Tapi iya. Mbak Lili itu ya wis ngono ae. Iya. Tapi kenapa ya Mbak Lili itu kok eh, fansnya banyak? Justru karena mungkin gak neko-neko itu tadi mungkin ya. bisa jadi sih, cuman kalau fans itu kan relatif, orang Menilai. menyimpulkan dan menilai ya. Kalau menurut saya sih apa namanya, dengan saya seperti ini itu memang bisanya begini, jadi saya nggak bisa dipaksa-paksa untuk semua. Ada penonton yang sukanya, woi penyanyi kok gak Meneng joget, Nyanyi nangis dangdut. saya nandukur panggung gitu. Saya dulu sering dikatain begitu, tapi saya nggak apa-apa, karena saya dengan langkah yang seperti ini tuh istilahnya saya lebih nyaman untuk nyanyi, untuk tampil itu berperilaku apa adanya, ketimbang saya harus menuruti mereka yang terlalu apa ya istilahnya, Nuntut. menyarankan hal-hal yang itu bukan saya, jadi nggak nyaman. Be yourself, jadilah dirimu sendiri dan Anda memang tampil seperti yang diinginkan oleh Mbak Lilin sendiri. Jadi kita tampil di panggung itu menjadi diri kita sendiri. Ya seperti inilah saya. Gelem ngene gak gelem ya wis. Yo, Nah, bukan berarti saya berarti rek kon nyanyi ngono berarti kon pendiam, tidak juga, cuman saya kalau nyanyi memang lebih nyaman seperti itu gitu. oke. Ini luar biasa pemirsa. Dan mudah-mudahan menginspirasi ketika kita tampil
untuk menjadi diri sendiri itu tidak mudah memang. Tetapi ketika kita bisa benar-benar memunculkan diri kita, itu adalah sebuah ketenangan dan kesenangan. Karena kesenangan saja tidak cukup. Betul. Anda juga harus tenang. Yes. Mbak Lilin, Ya. dari sekian ribu lagu yang ada, dari sekian banyak lagu yang ada di dunia ini, yang pernah Mbak Lilin nyanyikan, lagu apa sih yang paling apa kayaknya ya. Mbak Lilin banget, kemudian pokoknya itu mewakili Mbak Lilin banget. Nah, latar belakangnya apa? Lagu yang saya sih sering bawain lagu-lagu sedih memang ya, karena kebanyakan mungkin karakternya mungkin ke arah yang lagu-lagu sedih berkarakter melo gitu mungkin. Jadi teman orang-orang yang lagi patah hati gitu, Mbak? Enggak. Kalau lagu soal patah hati, soal cinta ya. Jadi kalau soal cinta itu enggak seberapa masuk sih ke hati saya, karena saya nggak pernah patah hati, jadi merasakan lagu yang seperti itu ya sedih tapi biasa-biasa Oke, aja. kembali. Lagunya apa? Karyanya siapa? Kalau kita seneng sama sebuah lagu itu kan tentunya kan kita Iya. sebaiknya kan tahu. Lagu apa sih, Mbak? Boleh tahu? Kalau lagu yang lebih mengena ke saya sebenarnya, kalau saya pribadi sih ya, lagu-lagu yang menceritakan soal bunda, soal ibu, dikarenakan kan saya itu kan sudah tidak punya ibu saya sudah almarhum kebetulan. Jadi saya lebih istilahnya lebih mengena kalau saya pas menyanyikan lagu yang istilahnya kisahnya, ceritanya itu berkenaan dengan ibu yang sudah almarhum itu. Jadi ketika Mbak Lilin berada di puncak karir sampai sekarang ini, ibu tidak menyaksikan? Tidak. Kayaknya dimulai nih telenovelanya. Enggak ada settingan apa-apa. Iya. Oh, jadi boleh tahu Mbak Lilin, Iya. ibu meninggalkan Mbak Lilin itu di usia berapa? Sebenarnya sudah saya remaja waktu itu, sudah kelas 3 mau lulus SMA itu. Mbak Lilin, Ya, ibu sudah almarhum itu. apakah ibu memang ingin ya Mbak Lilin jadi seperti ini? Ya memang kalau cita-cita ngomongin dulu waktu zaman saya kecil, waktu zaman sekolah, cita-citanya pengen jadi apa? Saya nggak pernah mimpi untuk, wah aku pengen jadi penyanyi aja, nggak ada sama sekali. Bahkan bisa sih yang punya mimpi itu sebenarnya ibu. Oh, Karena ibu itu yang paling getol dari kecil ngikutin lomba, festival-festival di zaman itu. Malah saya ke step ikut itu terpaksa sekali karena aduh lagi-lagi kok disuruh lombanya, sedangkan saya nggak kepengen, nggak pernah terbayang, dan nggak pernah saya tuh aku tak jadi penyanyi, nggak pernah. Itu di hati saya, kalau nanya saya pribadi loh yang nggak pernah. Memang itu impian dari almarhum ibu saya untuk saya, kamu harus jadi penyanyi gitu. berarti seorang Lilin Herlina yang sekarang ini memiliki banyak fans dengan banyak karyanya juga, itu tidak lepas dari cita-cita agung seorang ibu ya. Betul. Kalau ngomongin soal cita-cita, memang saya sampai saat ini bernyanyi itu karena itu adalah cita-cita almarhum ibu saya. Tapi Mbak Lilin nggak terpaksa lagi kan, karena Nggak, sudah merasakan nikmatnya semuanya dari situ ternyata. Nggak, sebenarnya kalau lagi capek pernah sih, lagi kan namanya manusia kan pasti terbentur suasana capek, lelah, kadang terus aku tak manda gitu kan, kadang Oke. kecapek gitu. Kembali ke lagu. Lagunya apa Mbak yang paling favorit dari ribuan lagu yang pernah Mbak Lilin kenal Yang dan favorit? bawakan? Yang favorit ya lagu yang bercerita tentang, yang berkenaan dengan cita-cita Lagunya seorang siapa itu, ibu. Mbak? Kalau di dangdut sih saya lebih suka di lagunya Pak Haji Rhoma Irama yang judulnya Keramat itu, karena lebih apa ya, lebih menceritakan soal ke almarhum ibu saya jadinya. Jadi lagu itu menjadi sebuah lagu Kalau ke kenangan. hati ya ada kenangan tersendiri. Boleh dicoba ya Mbak Lilin? Boleh. Coba barangkali saya bisa ngiringinnya ya. Pasti, insya Allah bisa lah. Waduh. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Aduh. Wah, lagu ini ternyata ya. Iya.
Mbak Lilin, terima Iya. kasih. Memang lagu ini luar biasa. Saya sendiri kalau ditanya lagu dangdut apa yang favorit, saya pilih lagu ini. Bahkan saya pernah nyanyi bareng Mbak Lilin kan ya lagu ini Pernah ya. duet ya dengan Mbak Cita waktu itu ya. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan ibu kita yang sama-sama sudah tidak ada ini Iya. ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Kita juga berdoa untuk semua yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan ibunya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang masih memiliki orang tua, sering-seringlah untuk menyayangi, memeluknya, menciumnya. Kenapa? Karena bagi kami yang sudah tidak memiliki orang tua seperti ini, kami hanya bisa memeluknya dengan doa. Kerinduan kami hanya bisa kami luapkan dengan doa. Kami hanya bisa memeluknya dengan doa. Jadi bahagiakan ibu dan ayah kita. Insya Allah begitu harus. Suaranya kok jadi berbeda? Iya, karena ada sekatan-sekatan duka itu. Mbak Lilin. Iya. Mbak Lilin, sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Saya juga pengen nanya loh sebenarnya. Apa tuh? Acara ini menurut saya kan sangat luar biasa ya. Luar Rahasia biasanya? Perempuan Sukses. Nah makanya Karena di situ akan ada banyak sekali, insya Allah akan terkuak di balik tabir-tabir wanita sukses tuh apa kan gitu. Lah ini kenapa kok harus begini? oh ini Itu yang perlu saya simbolnya. tanyakan. Simbolnya kenapa ini? Kan saya pengen Kenapa tahu harus juga begini? nih. Jadi Iya. gini Mbak Lilin, Iya. kita hidup di dunia ini kan tidak lepas dari dua hubungan. Gitu ya. Hubungan yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, dan hubungan yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Ini harus seimbang. Berarti terkait di acara ini. Iya, ini makanya simbol kita gini. Luar biasa. Membongkar rahasia perempuan sukses. Suksesnya kenapa? Harmonis antara hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan manusia. Kalau kita hanya ngaji saja, sholat saja, zakat, semuanya kita lakukan seperti itu, tapi kita tidak baik dengan tetangga, tidak baik dengan teman, tidak pernah tersenyum, ya Percuma juga ya. percuma juga. Jadi Jadi harus sebenarnya manifestasi dari pengetahuan agama kita adalah ketika kita baik dengan sesama manusia. Gitu Kira-kira begitu Mbak Lilin. Oke, Mantap. kenapa saya jadi yang ditanya ya? Iya. Sekali-sekali ya. Saya nanya kembali ke Mbak Lilin dong. Oke, lanjut. Mbak Lilin, Ya. siapa sih aktor, artis, atau public figure yang selama ini diidolakan oleh Mbak Lilin? Penyanyi ya. Penyanyi? Kalau penyanyi sih saya lebih ke Mbak Ikke Nurjana. Ya, Mbak Ikke Nurjana. kenapa begitu Mbak? Karena Mbak Ikke Nurjana itu setahu saya tuh orangnya humble, tetap rendah Ya, hati. saya pernah ketemu juga dengan rendah beliau. hati. Terus banyak hal positif yang saya ambil dari beliau. Karena suka kasih nasihat, suka kasih masukan buat si para juniornya. Jadi menurut saya itu patut ditiru dan patut dicontoh. Mbak Ikke Nurjana. Kalau yang bukan penyanyi, Mbak Cita ini idola saya. Serius loh. Tapi bisa saya diidolakan oleh seorang Lilin Herlina. Tapi serius, teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, saya berhijab ini juga butuh support dari orang-orang sekitar, termasuk beliau, termasuk orang yang di sebelah saya, sosok di sebelah saya ini yang menurut saya itu sangat mensupport sekali dengan saya berhijab. Karena saya shock Mbak Lilin waktu itu. Hah, Mbak Lilin kudungan. Iya, luar serius biasa loh. sekali. Saya ngerasa apa ya? Pokoknya seneng banget. Jadi beliaulah yang salah satu orang yang menguatkan saya di kala saya rapuh. Awal-awal, kalau saya sekarang, Mbak Lilin sekarang masih rapuh, oh enggak. Kalau saya sekarang insya Allah saya sudah sangat yakin sekarang. Kalau awal-awal tuh memang ya wajar ya, namanya memulai itu kan banyak keraguan, Mewean. rapuh, sering nangis saya. Lah, beliau ini salah satunya yang istilahnya apa, membentengi saya. Jadi kalau semangat, Anda tahu Mbak Lilin nangis di panggung itu sebenarnya ya memang iya. Tapi Gitu waktu ya. itu dengan nangisnya beliau itu ternyata menyadari tahu bahwa ternyata pengorbanan untuk seorang artis memutuskan untuk berjilbab itu tidak semudah itu. Iya, betul. Tapi Mbak Lilin luar biasanya tidak pernah menyerah. Saya tidak menyerah karena saya punya sahabat yang luar biasa. Kita saling menguatkan. Gitu ya, terima Sesama kasih. perempuan hebat harus saling menguatkan. Nah, Mbak Lilin. iya. Dan saya punya sebuah
sesuatu yang spesial dengan Mbak Lilin. Kalau Anda mungkin tidak pernah menyangka bahwa seorang Lilin Herlina, seorang artis Iya. sekelas Lilin Herlina, Mm-mm. Ratu Dangdut, Bintang dangdut semiliar kalau Ratu disebutnya. Bintang Dangdut semiliar. Iya. Pinter masak, Rek. Sumpah. Ya Allah. Saya saksinya. Kenapa? Saya ini kalau lagi tidak berselera makan dan lain-lainnya, saya ingat Mbak Lilin. Kenapa? Pinter masak, sumpah. Kapan-kapan Mbak Lilin Serius harusnya ya? dibawa tadi ke Ini sini. ini serius loh, masuk itu loh, ini masuk kamera di syuting loh ini. Iya dah. Masa aku lagi pinter masak sejak kapan? Saya tidak tahu Mbak Lilin masak apa enak. Pokoknya tahu saya Mbak Lilin kalau masak yang namanya tauge, Iya, kecambah, iya. sama tahu. Karena itu adalah favoritnya jenengan mungkin. Makanya kalau saya masak itu jenengan langsung jatuh cinta. Dan pokoknya Gitu ya. Di sini berarti tidak hanya siapa saya yang dibongkar, sampai aku masak toge juga harus dibongkar di sini. Tapi alhamdulillah sih kalau masak untuk pinter enggak, cuman ya isok lah sidik-sidik gitu. sebenarnya memasak itu tugasnya perempuan apa laki-laki sih Mbak Lilin? Eh sebenarnya sih perempuan, cuman perempuan kayaknya untuk era sekarang lebih banyak beraktivitas di luar ya mungkin ya. Jadi Nggak nggak apa-apa apa-apa lah. aja sih. Nggak apa-apa lah. Sah-sah Siapapun aja sih. yang tugas, pokoknya kita makannya enak Mbak Pokoknya Lilin. makannya kenyang, terus jadi daging, alhamdulillah. Saling mengerti satu sama lain. siap. Mbak Lilin, kalau boleh tahu Mbak Iya. Lilin itu nyanyi sejak kapan sih? Saya tahun 2000-an setelah saya lulus SMA itu, setelah ibu saya almarhum. Tadi Jadi- kan saya sudah janji nih di awal membongkar rahasia perempuan sukses. Bongkar. Pemirsa, kita sekarang sudah saatnya menanya kepada Mbak Lilin. Heeh. Rahasia suksesnya Mbak Lilin itu kapan? Ini saya mulai dari pertanyaan, Mbak Lilin mulai bernyanyi itu sejak kapan? Maksudnya nyanyi yang serius Mbak Lilin? Nyanyi yang serius, memang saya mulai awal nyanyi serius. Oh gitu ya. Karena saya memulainya dari festival-festival gitu. Setelah itu Mbak Lilin pernah nggak sih? Ini penting. Penting. Pertama kali Mbak Lilin nyanyi itu Iya. dibayar berapa? Gini, jadi saya pertama kali nyanyi kan karena ibu tadi ya almarhum, terus ibu almarhum, terus saya ingat setelah ibu almarhum saya harus jadi penyanyi. Ngawalinya dari mana pada waktu di zaman itu kan nggak kayak zaman sekarang yang apa-apa serba mudah. Saya harus ikut festival dulu di sini, harus kalau nggak menang pun harus mencoba sampai jadi juara. Setelah kita jadi juara baru Zaman ada dulu kan penawaran. banyak festival-festival, belum Di ada radio, audisi. belum. Terus waktu itu saya cuma dapat juara berapa ya, lupa, itu di salah satu tempat di Surabaya itu. Pernah sempat jadi di radio-radio juga pernah juara lah. Setelah sering jadi juara itulah saya ditawarin untuk nyanyi gitu. Di mana itu Mbak? Itu pun nyanyi awal yang ditawarkan saya di kafe waktu itu. Kafe mana Mbak? Itu sekitar tahun 2000 ya. Iya, kafe mana? Kafenya itu kayak orang Surabaya sudah nggak asing lagi. Di mana? Di salah satu kafe di Surabaya, di tempatnya di kawasan lokalisasi di Doli itu waktu itu. Doli. Iya. Mbak Lilin nyanyi di Doli. Iya. Di situ di kafe. Iya, awalnya Nyanyi di Mbak. situ. Tapi nyanyi tok kan Mbak yo? Nyanyi tok. Nyanyi tok. Enggak, maksudnya memang yang ditawarkan pertama kali di situ. Paham. Dan itu diambil kesempatan itu. Karena saya waktu itu kan jadi juara, tapi kan kita jadi juara nggak langsung bisa jadi penyanyi kayak Iya, zaman sekarang paham. dong. Lah piye caranya aku sok nyanyi, Mbak? Mau nggak di sana nyanyi di lokalisasi, tapi cuma sebentar gitu. Tapi Berapa jam, Mbak? gajinya 15.000. 15.000. 15.000. Tapi zaman itu sudah lumayan. Iya, zaman itu sudah lumayan. Berapa tahun yang lalu itu? Sudah lama sekali, tahun 2000. Awal-awal saya nyanyi. 2000, sekarang 2020, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang Itu lalu. pertama kali Mbak Lilin menerima job nyanyi di kafe. Nyanyi pertama, bener-bener nyanyi digaji loh ya. Nyanyi digaji 15.000. 15.000. Sebelumnya sudah pernah sih di panggung, cuman kan disumbang gitu, sumbangan aja, nggak ada gaji gitu. Tapi kalau nyanyi beneran, saya niat istilahnya karena pernah lomba terus menang, ditawarin Secara orang profesional. nyanyi, ya Mbak sampean Dan mau. di Doli. 15.000 itu. Mbak Lilin tahu Tahu. Doli itu tempat apa waktu itu? Dulu nggak tahu. Nah Dulu ini waktu lah saya pas datang itu takut juga aku loh. Nyanyi di gitu, tapi nggak seperti yang dibayangkan seserem Orang. itu sih, karena kan kita dan di sana juga orang-orang pada menghormati kalau penyanyi ya penyanyi seperti itu. Cuman memang awalnya kalau ditanya kaget, tapi yo kaget banget karena sebelumnya saya memang nggak pernah, jadi nggak pernah ke situ. Setelah saya terima jobnya, loh
Lah kok nang ini. lokalisasi. Nah, begitu. Doli itu pernah menjadi lokalisasi terbesar se-Asia kalau nggak salah, kalau nggak se-Asia Tenggara. Dan kalau orang ngomong Doli itu langsung Mbak Lilin, langsung teng, Jelas. tempat diskon khusus. Berangkat jam berapa, pulang jam berapa? Di sana kebetulan jam 12 malam karena sebenarnya untuk perkenalan waktu itu jadi bintang tamu belajar-belajaran gitulah ya. Itu sudah malam jadi berangkatnya. Di sana nyanyinya kan bergantian. Jadi kalau semua dihitung nyanyi ya cuma 1 jam, nggak ada salah sampai 1 jam nyanyinya. Karena di sana artisnya banyak sekali. Jadi di sana itu pada zaman itu saya amati artis yang diidolakan di wilayah situ ya nyanyi ini kak leren-leren karena sawerannya terus. Oh. Lah kayak Kalau orang gajinya mungkin 15.000, Gajinya sawerannya yang gede. sawerannya insya Allah teman-teman waktu itu kalau saya belum waktu itu aku sawerannya kur 5.000 habis itu pulang. Wes seneng wisan. Wes seneng kan ya karena kan kita nggak dikenal. Pulang Jadi jam berapa, Mbak? waktu itu saya cuman sebentar karena ya itu memang soalnya gak ono sing nyawer jadi terus artisnya yang yang jadi idola itu pada rebutan. Jadi saya di sana kalau nggak salah jam 1:30 sudah pulang. Nyanyinya jam 12 malam. Tapi saya nunggunya dari sore loh saya. Kan saking semangatnya ya tak pikir job kan harus dilalui dengan bismillah dengan semangat. Tiba-tiba nyanyi ini diceluki jam 12 bengi. Itu pun nyanyi cuma 1 lagu. Mbak Lilin itu ya. Sawerannya 5.000 tok. Habis itu dikongkon mulai. Sudah itu waktu itu. Tapi sudah jadi Awal-awalnya. pengalaman. Iya. Oke, Mbak Nggih. Lilin itu berjalan berapa tahun? Kalau di sana kan jadwalnya macam-macam ya. Di sana saya sekitar 2 tahunan. Dengan gaji Dengan 15.000 tadi. 2 tahun itu? Iya. 2 tahun 15.000. 2 tahun. Tapi itu waktu itu enggak terus-terusan karena kan waktu itu saya di Surabaya kan banyak tempat dangdut juga yang saya sempat ngisi di situ. Oke, sampai pada kemudian Mbak Lilin Herlina Iya. dinobatkan sebagai Ratu Dangdut Semiliar. Kalau nggak salah itu digelar oleh salah satu stasiun televisi swasta. Dan Mbak Lilin juara di sana. Nah, sampai ke Jakarta kan? Iya. Kemudian sampai dapat 1 miliar kan? Iya. Nah, duit 1 miliar buat apa aja Mbak Lilin? Bukan waktu itu gini. Jadi saya awalnya mewakili dari Surabaya untuk kompetisi itu Bintang Dangdut Sembilan di Jakarta. Dari Surabaya kebetulan saya salah satu yang mewakili dan lolos sampai ke babak penyisian sampai juara. final dan sampai waktu itu kalau juara 1 enggak karena di situ saya hanya 4 besar. 4 besar tetapi meliputi jadi juara 1 2 3 4. Jadi saya yang keempat dari Surabaya. Itu bukan satu Bintang Dangdut 1 miliar, bukan 1 miliar tak PDW, bukan. Itu 1 miliar dibagi apapun sama lah, yang 10 penting Mbak besar. Lilin pada saat itu Tapi dikenal banyak loh yang bilang ke saya, "Wih, Bintang duitnya Dangdut 1 iki oleh miliar 1 miliar." Mbok kayak apa duit? diaminin aja lah. Amin, diaminin aja. iya, Mbak Lilin, iya. saya Iya. punya sesuatu Yes. untuk jenengan. Saya menemukan beberapa foto Anda ini, silakan. Itu waktu genit-genitnya saya. Padahal kalau genitan sekarang. Ya Mbak Lilin, Allah, iya. ini kok mirip sama itu ya, Ari Susan yang sini. Masa sih? Itu waktu itu Mbak Lilin bergabung di Palapa. Palapa betul. Yang mana ini? Semuanya ini waktu album Palapa ini yang diambil nih. Dan Palapa itu adalah Mm-mm. grup yang benar-benar kemudian apa ya istilahnya mengangkat nama Mbak Lilin ya. Waktu itu Gimana? saya kan ikut Bintang Dangdut 9 dan kontrak 2 tahun sama manajemen Jakarta waktu itu di sana. Setelah 2 tahun itu istilahnya saya kan nggak betah ya di ibu kota, pengennya pulang bolak-balik gitu. Jadi grup pertama yang istilahnya Surabaya, lek istilahnya- Stauro urip di Surabaya, nandindi. gitu ya. Asli loh tapi loh. Kayak kurang kerasan gitu. Bukan nggak kerasan sih tapi kurang kerasan. Di Jakarta waktu itu. Waktu di Jakarta terus waktu saya pengen pulang balik ke Surabaya kan harus ada wadah kembali untuk nyanyi lagi toh. Ya itu grup pertama yang istilahnya wis Nampani. mulya wae wis nyanyi yo nduk kene itu ya New Palapa itulah. New Palapa. Iya. Jadi ada banyak cerita di sana. Loh, luar biasa banyak sekali sih. Tolong ditampilkan lagi Mas fotonya tadi Mas, saya belum selesai nih. Menanyakan Mbak Lilin tentang foto-foto ini. Ya Allah, ini usia berapa waktu itu ya Mbak Lilin? Usia berapa ya? Belum menikah ya waktu itu ya? Oh, belum dong, masih gadis kan saya pernah gadis. Iya. Belum itu. Benar. Itu Mbak Lilin belum pakai hijab dan sekarang tampilannya sudah berbeda.
Ya begitulah Luar manusia. biasa. Mbak Lilin, apa sih pengalaman yang paling berkesan Mbak Lilin, pengalaman yang paling menyedihkan? Kalau saya dalam perjalanan nyanyi sih yang paling sedih apa ya? Kadang ketutup sih. Yang saya sedih itu kadang-kadang saya kalau pas terima gaji zaman dulu nih ya, yang sering buat hati saya susah, tekomah malah susah, nyekel duit malah susah itu karena saya ngerasa itu saya dapat uang tapi pengen ngasih ibu kan nggak bisa gitu. Jadi kalau pulang nyanyi itu yang paling sedih itu. Kalau untuk pengalaman-pengalaman dengan fans apa sih, banyak sih hal-hal yang memang kadang kita jengkel sama fans, tapi alhamdulillah itu bisa tertutupi dengan kadang-kadang mereka juga bikin saya seneng gitu kan. Tapi kalau hal yang paling susah dalam perjalanan nyanyi dikala saya ingat itu, dikala Sama Mbak Lilin, saya juga seperti itu. saya punya sesuatu sampai rumah guduk malah aku malah istilahnya kok seneng-seneng, bukan saya kadang ya Allah kok ibu nggak sempat ngerasain yang seperti ini gitu, apa paling tidak kan mungkin awal-awalnya aja atau apa kan belum nggak sempat Sama sama sekali. sekali. Jadi taunya beliau hanya saya ikut festival aja terus nyumbang kono kene untuk hasil yos dari 15.000 bahkan sampai hari ini pun jadi belum belum bisa lah, belum nyampe gitu. Mbak Lilin, Iya. penyanyi dangdut Hmm. itu identik dengan setuju nggak sih Mbak Lilin kalau penyanyi itu ada yang tidak hanya nyanyi tapi plus plus, Waduh, kalau itu saya kurang tahu juga. tapi ada ya Kurang seperti itu. tahu. Kalau dari banyak omongan sih katanya ada. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Kadang-kadang gebiak uyah tadi, bahkan yang seperti saya yang kadang-kadang Pernah Mbak Lilin, berhati-hati. pernah mengalami, maksud saya, nah ini pertanyaannya akan mengarah ke sana. Mm-mm. Jadi ketika saya pun kan nyanyi Mbak Iya, Lilin, iya, iya. ada hal-hal kadang-kadang yang membuat kita tidak nyaman. Iya, Mereka menganggap kita karena kita nyanyi kemudian kita menjadi dalam tanda kutip tanda kita kutip. ini gampang Mm-mm. untuk ini dan itu, padahal Ya. mestinya Hmm. kita secara profesional tuh memang menyanyi, Nyanyi ya. benar-benar nyanyi. Mereka tidak tahu bahwa eh, itu kan oknum ya yang kemudian melakukan itu, dan saya pastikan bahwa seseorang seperti Mbak Lilin Herlina ini benar-benar berjuang dari nol, pemirsa. Dari nol, benar-benar dari nol. Saya tahu bagaimana perjalanan Mbak Lilin, dan sebaliknya Mbak Lilin pun tahu perjalanan saya. Iya. Iya kan? Iya. Kita sama-sama, bahkan Mbak Lilin dulu tinggal di sekitar sini masih sendirian, belum punya tetangga waktu itu, dan masih sepi, dan sampai sekarang ini memiliki banyak fans, memiliki segudang prestasi yang luar biasa. Terima Berhijab kasih. lagi. Wah, Suwun Mbak Cita. Masya Allah. Ini apalagi yang belum saya bongkar ya kira-kira. Apalagi yang dibongkar ini ya. Pemirsa yang kepingin tahu Mbak Lilin nanti seperti apa yang mau pengen ditanyakan, nanti bisa nge-DM di Instagram saya. Instagramnya Mbak Lilin ditanyakan. apa? Saya IG-nya Lilin_Herlina 999. Nah, kenapa ada 999-nya? Karena suka aja sama angka itu. 999. Dan sukanya bukan baru-baru, dari sekolah dulu, zaman sekolah dulu kalau lihat angka 9 itu seneng. 7 sama 9 saya yang seneng. Tapi saya nggak tahu artinya apa iki ora ro, cumane kecil iki seneng lah. 99 itu Asmaul Husna. Iya, 9 itu wali. iya, banyak kan Banyak. hal-hal baik di angka 9. Bintang 9. Mudah-mudahan saya menjadi salah satu yang baik tadi. Amin, amin, ya amin, Allah. amin. Oke, Mbak Lilin tampaknya akhir-akhir ini saya lihat lebih banyak menjadi YouTuber. Membuat podcast juga. Kemudian saya lihat juga sudah banyak video yang diupload oleh Mbak Lilin Herlina. Banyak sekali. Iya. Ini apa? Sudah memutuskan jadi YouTuber, Mbak, profesinya. Enggak. Sebenarnya kalau jadi YouTubers itu awalnya YouTube itu sih saya kan orangnya nggak seberapa itu istilahnya kayak ngikutin era harus begini-begini. Cuman yang menyemangati saya dan istilahnya manas-manasin saya, Mbak Lilin bikin channel YouTube dong. Itu banyak dari teman-teman sahabat-sahabat Lilin Herlina itu yang muda-mudi itu. Apa Mbak? Mbak fansnya namanya apa?
SLHL, Sahabat Lilin Herlina Angelere Lovers. Wah, angel lagi deh. SLHL sahabat Sahabat Lilin Herlina sahabat Lilin Herlina Lovers. Lovers. Oh gitu. Begitu. Itu ada kegiatan-kegiatannya ya Mbak ya? Biasanya anak-anak kalau aktivitas rutinnya sih pas puasa gitu. Oh iya, dulu aku pernah tahu Pas- waktu buka puasa. Ah. Sampai-sampai saya ajak buka puasa berapa kali Mbak Lilin nggak bisa terus gara-gara Anda SLHL ya. Iya, SLHL. Ada janji dengan Iya Tuhan, iya. ya. Baik. Memang artis Hmm. tanpa fans itu nggak bisa jadi artis. Tapi fans kalau nggak ada artis ya namanya bukan fans. Jadi memang bersinergi ya Mbak Jadi Lilin harus ya. saling itu ada ya. Oke, sekarang ini kan perempuan zaman sekarang ini kan kalau ingin berkarya dan lain-lain, ingin menjadi sukses itu kan pasti memiliki rahasia, harus tangguh dan lain-lain. Untuk seorang Mbak Lilin Herlina, perempuan seperti apa sih untuk menjadi tangguh di era 4.0 ini? Perempuan zaman sekarang itu kayaknya kalau mau tangguh, mau nggak ketinggalan apa-apa, kayaknya harus lebih ke itu deh, lebih pegang HP kayak nggak salah. Di mana Gak boleh pegang mic, pegang bukan sekarang cuman karena sekarang cuman brilian aja, cuman sosok yang pinter aja, tapi kalau nggak tersalurkan, kita nggak ngikutin zaman istilahnya teknologi itu kan nggak berarti apa-apa, meskipun betul. dulunya dia pinter atau seperti apa. Jadi harus diimbangi dengan yang sekarang eranya era seperti ini. Salah satunya ya harus sosmednya aktif dan lain sebagainya, terus tahu perkembangan Mbak teknologi Lilin itu percaya saya bikin Instagram tuh belum setahun. percaya kayaknya. Saya belum setahun bikin Instagram, itu pun karena dorongan Betul, dorongan orang-orang kanan kiri kan. betul, Nah, dorongan mahasiswa saya yang Bunda kenapa nggak bikin Instagram? Bunda, Instagramnya apa Bunda? iya loh. Instagram. Berarti saya harus punya Instagram. Jadi ketangguhan wanita sekarang kayaknya ada di jari. gitu ya. Jadi jangan capek-capek, jangan lelah-lelah untuk promosi segala macam di WA atau IG atau Oke. apapun itu. Oke. Dari tadi kita membicarakan tentang hablum minanas. Yes. Sekarang saya ingin tanya ke Mbak Lilin. Orang yang sukses itu kan pasti memiliki hubungan khusus dengan Tuhannya. Saya meyakini itu. Mbak Lilin ada hubungan khusus dengan Tuhan. Insya Maksudnya Allah dalam bentuk apa? Kalau Mbak Lilin sedekah ya, saya tahu banget. Insya Allah Yang ada. lain-lain itu pasti Mbak Lilin pasti rajin sholat duha juga. Pengennya dirutinkan, itu saya lagi belajar. Kalau sekarang insya Allah saya lagi pengen deket juga, seperti yang jenengan katakan tadi. Sering kalau susah sekarang mengadunya ke siapa, saya sekarang sudah tahu. Kalau saya lagi suntuk, saya harus cerita ke siapa, saya sekarang sudah tahu. Kalau awalnya dulu kan kayak ngelambiar, aku cerita neng siapa ya, aku solusinya apa gitu. Ternyata itu nggak ada. Kalau kita solusinya aku tak telepon konco kue atau aku tak ketemu siapa untuk cari solusi, ternyata nggak ada itu. Ternyata itu yang istilahnya yang benar, itu yang bikin hati saya pribadi loh ya. Kalau orang lain kan saya nggak tahu ya. Kalau hati pribadi saya lagi susah, lagi suntuk, lagi gak karu-karuan, itu saya sekarang tahu harus ngobrol dengan siapa. Mungkin saya akan sholat sebentar, atau di dalam setelah sholat namanya orang lagi belajar kan, mungkin sholatnya ya ala kadarnya ya, saya lagi membangun yang terbaik, doakan saja. Tapi setelah sholat itu saya langsung nangis gitu, nangisnya istilahnya gak mengadu ke Allah, ke siapa. Jadi kadang-kadang kita memang kalau ngadu ke sesama temen itu bukannya kita itu ditolong, kita tambah disyukurin. Iya betul. Ya memang ya benar-benar saya setuju bahwa segala sesuatu kalau kita hadirkan Allah di dalamnya, insya Allah akan beres. Insya Allah. Saya juga lagi belajar membangun bahwa yang bisa menenangkan hati kita hanya Allah semata, dan sama Allah itu langsung loh. Buktinya saya pas sedih langsung dikirimkan sahabat-sahabat yang bisa membuat hati saya tenang, seperti beliau ini. Tapi iya loh, jenengan mas. Saya? Iya, salah satunya seperti itu memang. Tapi memang iya, dan saya membuktikan bahwa istilahnya itu
minta apapun sama Allah itu pasti dikasih. Salah satunya adalah sahabat yang saya perlu, dan saya di masa-masa sulit saya itu ada, ternyata saya dikirim sama Allah. Jadi nggak Kirimnya harus. via apa, Mbak? Kenapa? Dikirimnya via apa itu? Ngirimnya via kayak saiki kayak aneh. Ya, 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 langsung ya. langsung langsung Mm-mm. ya, langsung dihadirkan sosok yang menurut saya itu bisa membantu lah. Jangankan untuk saya curhat ke sampean, istilahnya kita ketemu aja langsung ayem matiku lah, itu kan salah satunya. Jadi bentuk rezeki itu bermacam-macam. Betul. Teman-teman yang baik, kemudian peluang-peluang, Yes. dimudahkan segala urusan, putra-putri yang menenangkan hati, menyejukkan jiwa. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Mbak Lilin, Ya, saya kok kepingin ya apa itu? menularkan tips suksesnya Mbak Lirin, Mbak Lirin sampean. Mbak Tips Lili. suksesnya Mbak Lilin Iya. untuk para pemirsa yang ada, yang sedang mengikuti tayangan kita ini. Apa sih tips suksesnya? Tipsnya ya, Sampai gak ro ya, sampai bingung lah bingung dikongkon aku lihat jelas. itu jelas, no. Tapi yang garis besarnya aja sih, pokoknya tipsnya itu yo banyak-banyak sabar. Terus dikala kita, karena manusia tuh Kabeh kegiatannya kan nggak selalu mulus sama toh. ngongkon sabar ya. Iya. Kabeh ngongkon sabar, sabar ngongkon sopo. Sabar itu ya, kalau nemoni aku tak kongkon sabar sisan. Karena apapun yang kita lakukan itu kan nggak selalu mulus dan sesuai keinginan, jadi harus sabar terus tetap semangat. Ya, betul. Itu aja tipsnya, nggak ada lagi. Kalau saya melihat Mbak Lilin ini sepakat kok sama saya. Sepakatnya apa? Orang mau naik kelas itu harus Yes. ada ujiannya dulu. Insya Allah Kalau nggak gitu. mau naik kelas ya nggak usah ujian. Ya Nah, wes ngene ae urip Ini iki. pancet Suwe-suwe ae. pertanyaannya ditutupno ta gak urip iki kan gitu. Iya, enaknya lanjut wae kayak iki. Tapi setahu saya selama ini Mbak Lilin itu rendah hati. Ndak ada sombong-sombongnya, ndak ada. Matur suwun. Saya banyak Gitu. belajar dari beliau ini. Aduh, Pokoknya asik. Terus ngelihat apa-apa itu ya masalah, tapi kan kita yakin bahwa semua ada solusinya. yes. Saya percaya. Senang sekali saya Mbak Lilin bisa ada di sini. Saya yang lebih seneng lagi bisa diundang ke sini. Mbak Lilin. Bisa nanti Mbak ada Lilin. episode berikutnya yang undang saya. Apa rek? Pindang mana ya rek? Pengen ngobrol banyak sebenarnya ini. Iya. Mbak Lilin, Ya. terima kasih sudah berbagi. Meskipun belum lengkap sebenarnya, saya masih masih banyak pertanyaan sebenarnya. Mbak Lilin sudah malang melintang dari panggung ke gedung ke kemanapun, Mana ke aja kampung-kampung sampai ke Pelosok Pernah desa ya, loh. Mbak Lilin, Ya ya? Allah. mereka setia menunggu. Iya. Mbak Lilin, Ya. boleh dong bagi tips bagi quotes-nya untuk kita, untuk yang sedang menikmati tayangan kita. Kalau istilahnya apa ya? Quotes dari saya sih mungkin sesuai dengan pembicaraan kita awal tadi, bahwa sebuah kesederhanaan itu tidak selalu akan menjadi hal-hal yang cukup biasa-biasa saja. Tapi kadang sebuah kesederhanaan itu bisa menghasilkan hal-hal yang cukup luar biasa. Ini luar biasa. Saya setuju bahwa kesederhanaan adalah puncak dari kemewahan. Yes. Terima kasih sudah hadir di Rahasia Perempuan Sukses, Mbak Lilin Herlina. Terima kasih Dan juga. tunggu untuk episode berikutnya, saya akan menghadirkan narasumber yang seru juga, menginspirasi juga. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya Cita Helmi, Saya Lilin Herlina. pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.